Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apriliani, NIM 2042023372. Mata kuliah Psikologi Perkembangan, Prodi Pendidikan Agama Islam, dosen pengampun, Nasihatud Diniyah Jahro. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS akhir semester. Pembahasan saya hari ini tentang teori etologi Konrad Lorenz. Pengertian teori etologi. Etologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti kebiasaan dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan ethos. Bisa pula berarti etis atau etika, dapat juga berarti karakter, namun etologi lebih dahulu dikenal sebagai ilmu perilaku hewan. Etologi adalah suatu cabang ilmu zoolog yang mempelajari perilaku atau tingkah laku hewan, mekanisme, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ilmu yang mempelajari perilaku atau karakter hewan tersebut digunakan di dalam pendekatan ilmu psikologi perkembangan. Etologi muncul sebagai kontributor penting terhadap teori perkembangan manusia karena ahli ilmu hewan Eropa, terutama Konrad Lorenz, lebih sering bekerja dengan angsa Auresia. Lorenz mempelajari pola perilaku yang pada awalnya dianggap telah terprogram dalam gen burung. Pengamatannya mengenai seekor anak angsa yang baru lahir sepertinya dilahirkan dengan insting untuk mengikuti ibunya. Lalu di situ Lorenz mencoba insting yang kedua melalui anak angsa juga. Namun di situ anak angsa saat itu menetas, lalu melihat Lorenz pada saat itu, lalu anak angsa itu mengikuti Lorenz tersebut. Teori perkembangan etologi. Teori etologi dari perkembangan memandang bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi dan evolusi. Teori etologi merupakan sebuah studi mengenai tingkah laku, khususnya tingkah laku hewan. Teori ini juga menekankan bahwa kepekaan kita terhadap jenis pengalaman yang beragam berupa sepanjang rentang kehidupan. Dengan kata lain, ada periode kritis atau sensitif bagi beberapa pengalaman. Jika gagal mendapat pengalaman selama periode kritis tersebut, teori etologi menyatakan bahwa perkembangan tidak mungkin dapat optimal. Pemenang dan periode penting merupakan konsep kunci. Teori ini ditegakkan berdasarkan penelitian yang cermat terhadap perilaku binatang dalam keadaan nyata. Pandangan etologi dari Lorenz dan ahli ilmu hewan Eropa lain membuat psikologi perkembangan Amerika mengetahui pentingnya dasar biologi dari perilaku. Meskipun demikian, penelitian dan pemaknaan teori etologi masih kekurangan bahan-bahan yang akan meningkatkan teori tersebut hingga ke tingkat sejajar dengan lain. Teori etologi klasik lemah dalam mensimulasikan studi dengan manusia. Namun, perluasan pandangan etologi akhir-akhir ini telah meningkat statusnya sebagai perspektif perkembangan yang berharga. Satu perubahan penting yaitu daripada menekankan pada periode kritis yang kaku dan sempit, kini teori etologi menawarkan periode sensitif yang lebih panjang. Salah satu dari beberapa penerapan penting teori etologi pada perkembangan manusia meliputi teori ketekanan John Bowlby menyatakan bahwa kelekatan pada pengasuh selama 1 tahun pertama hidup memiliki konsekuensi penting sepanjang hidup. Para etologi adalah para pengamat bahayaku yang teliti, dan mereka yakin bahwa laboratorium mengatur yang baik untuk mengamati perilaku mereka, mengamati perilaku secara teliti dalam lingkungan alaminya seperti di rumah, di taman bermain,
tetangga, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Dekat metodologi dalam etologi, pendekatannya mengerti tingkah laku dengan pengaturan yang alami. Langkah-langkah berikutnya. Yang pertama, tahu informasi tentang spesial tersebut sebanyak mungkin. Yang kedua, mengamati tingkah laku khas. Yang ketiga, membandingkan dengan tingkah laku spesies yang lain. Kepekaan terhadap jenis pengamatan yang berbeda sepanjang siklus kehidupan, adanya atau tidak adanya pengalaman-pengalaman tertentu pada waktu terbiologis dalam tertentu selama masih hidup mempengaruhi individu dengan baik di luar waktu pengalaman pertama kali terjadi. George Santayana, esai kecil 1920, etologi lahir sebagai suatu pandangan penting karena pekerjaan para pakar ilmu hewan Eropa, khususnya Konrad Lorenz. Etologi adalah bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi terkait dengan evolusi dan ditandai oleh periode yang penting atau K. Pandangan etologi Lorenz dan para ilmu hewan Eropa paksa para pakar psikologi perkembangan Amerika untuk mengakui pentingnya landasan biologi perilaku, akan tetapi mencari dan landasan teori etologi sepanjang masih kekurangan beberapa bahan yang akan mengangkatnya ke tingkat yang sama dengan teori lain. Karena teori etologi klasik lemah untuk mendorong berbagai belajar dengan manusia, perluasan pandangan etologi baru-baru ini meningkatkan statusnya sebagai suatu perspektif perkembangan yang dapat bertahan hidup. Seperti para behavioris, para etologi adalah para pengamatan berikut yang teliti, tidak seperti para behavioris. Para etologi yakin bahwa laboratorium pengaturan yang baik untuk mengamati perilaku secara teliti dalam lingkungan alami, rumah, taman bermain, tetangga, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Yang C, tokoh-tokoh dalam teori etologi. Teori etologi dapat berkembang karena adanya peran para tokoh-tokoh etologi. Berikut peruntukan tokoh-tokoh etologi modern. Tokoh yang pertama, Konrad Lorenz. Sebagai bapak etologi saya modern, ayah dari modern etologi, yang juga telah mencapai hadiah Nobel pada tahun 1973. Lorenz bertemu dengan Nicholas Tinbergen yang juga seorang ahli tingkah laku hewan. Mereka kondusif tentang hubungan antara tanggapan penyesuaian tempat dengan maksime, jadi dapat menjelaskan timbulnya tingkah laku berdasarkan insting pemikiran. Mereka merupakan cikal bakal lahirnya etologi. Yang kedua, Nicholas Tinbergen, seorang etologi dan ahli burung Belanda yang berbagai penghargaan bangsawan dalam psikologi atau kedokteran pada tahun 1973 bersama Comfort Fries dan Konrad Lorenz atas penemuan mereka di bidang biologis. Tinbergen terkenal dengan empati pertanyaan yang dipercayainya yang harus dimodelkan dengan berbagai perilaku binatang. Selain itu, dengan metodenya ia menerapkan untuk pegangan gejala autisme pada anak. Kerjasama Lorenz dan Tinbergen dikemukakan bahwa etologi selalu memperhatikan 4 jenis penjelasan setiap perilaku. Yang pertama, A. Fungsi. Bagaimana perilaku penting kuat
pada kesempatan hewan untuk hidup dan reproduksi. Yang B. Penyebab. Apakah rangsangan yang mendapatkan tanggapan itu dan bagaimana telah diubah oleh pembelajaran terkini. Yang C. Pengembangan. Bagaimana perilaku berubah dengan umur dan apakah pengalaman awal yang perlu untuk perilaku dapat diperlihatkan. Yang D. Sejarah evolusioner. Bagaimana perilaku jika dibandingkan dengan perilaku bersama dalam spesies yang terkait dan bagaimana mungkin telah timbul melalui proses filogoni. Yang ketiga, John Bowlby, seorang fisikator dan fisikoanalis terkenal karena minatnya dalam perkembangan anak. Bowlby lahir di London. Teori Bowlby dipengaruhi oleh teori evolusi dalam observasinya pada perilaku hewan. Menurut teori etologi, tingkah laku sangat lekat pada anak, jadi diprogramkan secara evolusioner dan instingtif. Sebenarnya tingkah laku kelekatan tidak hanya ditujukan pada anak, namun juga pada ibu. Ibu dan anak secara biologi dipersiapkan untuk saling merespon perilaku. Bowlby tidak percaya bahwa perilaku awal sudah diprogram secara biologi. Reaksi bayi berupa tangisan, senyuman, isapan akan saya reaksi ibu dan perlindungan atas kebutuhan bayi. Proses ini akan meningkatkan hubungan ibu dan anak. Sebaliknya, bayi juga dipersiapkan untuk merespon tanda, suara, dan perhatian yang diberikan ibu. Yang D. Fase-fase kelekatan perkembangan manusia dalam teori etologi. Fase pertama, merespon untuk seorang. Fase ini akan terjadi pada teluk saya lahir sampai usia 3 bulan. Fungsi hanya terhadap orang-orang yang dikenalnya. Fase diakui terjadi pada bayi usia 3-6 bulan. Hal ini terjadi karena adanya intensitas aktivitas antara bayi dan orang-orang yang sering berinteraksi dengannya. Jadi bayi mulai dapat membedakan antara orang yang dikenal dan yang tidak. Kelekatan yang intens laku persahabatan. Pada fase ini anak mulai menunjukkan sikap kelekatan dan ketertarikan terhadap teman sebayanya dan orang-orang yang baru ditemuinya. Fase ini terjadi pada usia 3 tahun sampai akhir masa kanak-kanak. Kelekatan seseorang anak mengikuti arah yang sempurna dengan proses pencetakan pada hewan. Imprinting adalah proses di mana hewan belajar stimuli pemicu untuk melepaskan insting-insting sosial mereka. Mekanisme perkembangan. Yang pertama, etologi menekankan pada proses biologis yang berinteraksi dengan pengalaman kematangan fisik termasuk perubahan hormonal, perkembangan lokomotor, dan peningkatan efisiensi sistem saraf menandai pentingnya periode sensitif. Yang kedua, sebagai tambahan dari perubahan biologis sepanjang rentang kehidupan, terdapat kemampuan belajar yang bawaannya. Kemampuan ini terkait dengan tingkah laku insting, yaitu tingkah laku yang tidak pernah dipelajari dan muncul karena stimulus eksternal tertentu. Contohnya, tindakan penyelamatan diri anak ayam oleh induknya karena dapat merespon kapanpun jika anak-anak berada dalam bahaya. Yang kedua, kemampuan belajar yang dibangun sampai sistem saraf inilah yang memungkinkan
kanorganisme dalam belajar dari pengalamannya. Yang keempat, etologi juga belajar perilaku yang dipelajari, yang ditunjukkan untuk adaptasi. Yang kelima, kritik melawan teori etologi, yaitu konsep periode kritis dan periode positif masih terlalu kaku. Terlalu adalah pada dasar biologi perhatian terhadap kognisi kurang mencukupi. Teori tersebut lebih baik dalam menghasilkan penelitian-penelitian dengan hewan lebih dari dengan manusia. Terima kasih, sekian video pemaparan untuk tugas UAS saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.